Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herista Mirai Maulana dengan NRP 2240101173. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas seminar manajemen sumber daya manusia saya. Dosen pengampunya yaitu Dr. Bayu Indra Setia SEMSI. Judul penelitian saya di sini yaitu pengaruh work-life balance dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan, studi kasus pada Patri Coffee dan Pendopo Coffee di Purwakarta. Di sini yang pertama adalah latar belakang penelitian. Industri coffee shop di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan konsumsi kopi domestik meningkat rata-rata 8% per tahun. Namun, sektor hospitality menghadapi tantangan besar berupa tingginya tingkat turnover karyawan yang mencapai 29% per tahun. Masalah utama yang ditemukan di lapangan, termasuk di Patri Coffee dan Pendopo Coffee di Purwakarta, adalah beban kerja yang padat dan jadwal shift yang sering kali mengganggu keseimbangan hidup pribadi karyawan. Jika work-life balance dan kepuasan kerja tidak diperhatikan, loyalitas karyawan akan menurun yang berdampak pada kualitas pelayanan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yang pertama, apakah work-life balance berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada Patri Coffee dan Pendopo Coffee di Purwakarta? Yang kedua, apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada Patri Coffee dan Pendopo Coffee di Purwakarta? Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh work-life balance dan kepuasan kerja secara simultan terhadap loyalitas karyawan pada Patri Coffee dan Pendopo Coffee di Purwakarta? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh work-life balance terhadap loyalitas karyawan pada Patri Coffee dan Pendopo Coffee. Lalu untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan di Patri Coffee dan Pendopo Coffee. Lalu yang ketiga ada menguji pengaruh bersama simultan work-life balance dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan pada Patri Coffee dan Pendopo Coffee. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada dua, ada manfaat praktis dan manfaat akademis. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan sumber daya manusia kepada manajemen Patri Coffee dan Pendopo Coffee. Misalnya seperti penjadwalan, program kesejahteraan, pelatihan, atau sistem penghargaannya. Lalu yang kedua untuk menurunkan tingkat turnover melalui intervensi yang meningkatkan keseimbangan kerja hidup dan kepuasan kerja sehingga memperkuat loyalitas karyawan. Untuk manfaat akademisnya yaitu yang pertama untuk menambah literatur mengenai hubungan work-life balance, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan, khususnya dalam konteks coffee shop di daerah Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji variabel-variabel terkait di industri hospitality lokal. Lalu selanjutnya ada kajian teori manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan strategis dalam mengelola tenaga kerja agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Menurut Dessler tahun 2020, MSDM melibatkan proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan dengan memperhatikan keadilan. Dalam konteks penelitian ini, MSDM berfungsi sebagai pilar utama untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan kepuasan kerja karyawan terpenuhi demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada variabel X1-nya yaitu work-life balance. Definisi di sini tuh untuk kemampuan individu untuk mengelola waktu, peran, dan tanggung jawab antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tanpa mengorbankan salah satunya. Dimensi pengukurannya ada yang pertama time balance atau keseimbangan waktu, yang kedua involvement balance atau keseimbangan keterlibatan, yang ketiganya ada satisfaction balance atau keseimbangan kepuasan. Selanjutnya untuk variabel X2-nya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional positif yang dihasilkan dari penilaian terhadap pengalaman kerja seseorang. Seseorang akan merasa puas jika kebutuhan dan harapan di tempat kerja terpenuhi. Faktor penentunya itu menurut Robbins dan Judge, ada pekerjaan itu sendiri yang bermakna, kesesuaian gaji atau kompensasi, lalu yang ketiga ada peluang promosi dan pengembangan diri, dan yang terakhir ini ada dukungan dari atasan dan rekan kerja. Lalu selanjutnya ada variabel Y-nya yaitu loyalitas karyawan.
Loyalitas merupakan kesetiaan dan kemauan karyawan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi serta berupaya mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Indikator loyalitas menurut Mathis dan Jackson ini ada ketaatan seperti patuh pada aturan organisasi, lalu ada tanggung jawab ini dalam menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, lalu yang ketiga ada kebanggaan, ini memiliki rasa bangga terhadap tempat kerja, lalu yang terakhir ada willingness to stay, keinginan untuk tetap bertahan di perusahaan atau di coffee shop ini. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran dan paradigma. Penelitian ini didasari pada asumsi bahwa karyawan yang memiliki work-life balance yang baik dan akan lebih mudah mengelola stres dan merasa puas. Tingkat kepuasan yang tinggi inilah yang menjadi pendorong utama loyalitas karyawan terhadap organisasi. H1-nya itu work-life balance atau X1 terhadap loyalitas karyawan terhadap variabel Y-nya bersifat positif, lalu H2-nya kepuasan kerja X2 terhadap loyalitas karyawan bersifat positif, lalu ada H3-nya itu X1 dan X2 secara simultan terhadap loyalitas karyawan itu positif juga. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi variabel X1, X2, dan Y-nya secara faktual. Selain itu digunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji kebenaran hipotesis mengenai besarnya pengaruh antar variabel secara empiris. Data yang dikumpulkan dalam bentuk angka dan diolah menggunakan teknik statistik untuk kesimpulan objektif. Selanjutnya itu populasi, sampel, dan lokasi. Untuk lokasinya ada di Pabrik Kopi Purwakarta dan Pendopo Kopi Purwakarta. Populasinya itu seluruh karyawan aktif di kedua kopi tersebut. Teknik sampling itu menggunakan sampling jenuh atau sensus, di mana seluruh anggota populasi yang sebanyak 60 orang itu dijadikan responden karena jumlahnya yang terbatas. Waktu penelitiannya sekitar dari bulan Desember 2025 sampai Juni 2026. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu kalau data primer diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan dengan skala Likert 5 tingkat jawaban. Lalu ada studi lapangan meliputi observasi langsung di lokasi kerja dan wawancara awal dengan manajemennya. Lalu data sekunder itu referensi dari buku, jurnal ilmiah, laporan BPS, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk analisis data, untuk memastikan keakuratan hasil analisis dilakukan melalui beberapa tahap menggunakan software SPSS versi 26. Ini ada uji instrumen, ini untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Terus uji asumsi klasik ini untuk uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Lalu ada uji hipotesis, yaitu analisis regresi linier berganda, uji T parsial, uji F simultan, serta koefisien determinasi R2. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan penelitian, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa efek harmonisasi ini, work-life balance terbukti menjadi fondasi utama yang memungkinkan karyawan mengelola stres kerja, sehingga mereka merasa lebih dihargai dan tidak terbebani secara mental. Untuk faktor kepuasan kerja yang tinggi muncul dari lingkungan kerja yang suportif dan kompensasi yang adil, yang secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan loyalitas. Lalu yang untuk sinergi variabel, secara simultan, keseimbangan hidup dan kepuasan kerja adalah kunci retensi karyawan di Pabrik Kopi dan Pendopo Kopi. Karyawan yang merasa hidupnya seimbang dan pekerjaannya bermakna cenderung memiliki komitmen jangka panjang untuk tidak meninggalkan perusahaan. Jadi akan rendah untuk turnover intentionnya. Cukup sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.